gimana kita cara pemuda ini menyikapi bahwa apalagi di Bali Bapak nih, di sini kan Muslim bukan mayoritas. Apalagi kita sebagai pemuda Muslim itu tidak buta Bapak terkait bahwa kita juga bisa bersikap menyikapi terkait kolaborasi kita tentang pemuda lain Bapak. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kita di Tali Kata Podcast Talita Group bersama Bimas Kemenak Islam Provinsi Bali. Di sini tengah hadir bersama-sama kita Bapak Haji Muhammad Taufik Maulana dari Bimas Kanwil Kemenak Provinsi Bali. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak kesibukan Bapak selama berpuasa ini? Alhamdulillah masih sibuk di aktivitas penyuluhan. Oh. Terutama penyuluhan di media sosial. Gitu. Oke, berarti Bapak ini aktif di medsos gitu? Ya, tapi tidak secara personal, komunitas. Oh, komunitas. Ya, kalau di komunitas remaja itu saya ada Aswaja Dewata. Kalau penyuluh itu ada Suluh Agama, itu yang nasional. Kalau Provinsi Bali ada IPARI Provinsi Bali. Kalau di kecamatan saya atau kota, saya di Kabupaten Pasar Selatan. Oke, ya Allah, Masya Allah, Bapak ini aktivis banget jadi ya. Berbagai macam komunitas nih Bapak, bareng-bareng nih. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak, sekarang kita akan membahas terkait ukhuwah dan toleransi beragama Bapak. Nah, di bulan puasa ini kita sebagai pemuda, khususnya Bapak di umat Muslim juga kita tidak bisa memandang bahwa beragama kan cuma satu Islam. Jadi banyak agama Bapak nih, dari Hindu, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang ukhuwah Islamiyah Bapak, nah toleransi beragama ini bagaimana Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Mas Rafli tentang ukhuwah ya, tentang ukhuwah Islamiyah. Kan ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basyariyah kan? Ya, betul. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama bangsa, anak bangsa, dan persaudaraan sesama manusia. Nah, semua persaudaraan ini dalam ajaran Islam itu diakomodir tanpa dibeda-bedakan. Terutama dalam keimanan kita, dalam kita bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan juga Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, memahami bahwa Nabi Muhammad utusan Allah itu untuk siapa? Kalau kita buka kitab Sulam Taufik, di situ ada redaksi ketika kita memahami bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Jadi tidak hanya manusia. Kalau kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah sebagai utusan untuk seluruh makhluk, berarti kita sebagai umat muslim yang memiliki keimanan, kita harus menyayangi, harus berbuat baik kepada seluruh alam semesta. Misalnya dalam ayat juga disebutkan Rasulullah itu misinya apa diutus ke muka bumi ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Nabi Muhammad diutus itu tidak lain untuk menyebarkan kasih sayang kepada alam semesta. Nah, kita sebagai umat muslim tidak hanya memberikan kasih sayang kepada sesama muslim, tapi namanya rahmatan lil alamin berarti ke seluruh alam semesta, sesama manusia apapun agamanya, sesama makhluk apapun jenis makhluknya, kepada hewan, kepada tanaman. Makanya dalam fikih itu ada fikhul bi'ah,
fikih lingkungan, yaitu fikih atau aturan hukum Islam yang menjadi pedoman bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita berinteraksi dengan alam semesta. Begitu Mas Vicky. Oke. Jadi Bapak, dimulai dari keimanan tadi. Dari keimanan Bapak nggih. Oke, baik Bapak. Nah, mungkin Bapak kita mungkin kami di lingkungan pemuda nih Bapak nih. Ya. Gimana mungkin cara kita nih untuk, kan karena sekarang kita di zaman digitalisasi media sosial Bapak, jadi betul. Tidak secara langsung pun kita juga bisa berkomunikasi atau berkolaborasi dengan teman-teman di agama lain atau di komunitas pemuda non Muslim Bapak. Gitu. Ya, betul. Nah, gimana kita cara pemuda ini menyikapi bahwa banyak apalagi di Bali Bapak nih, di sini kan Muslim bukan mayoritas. Apalagi kita sebagai pemuda Muslim itu tidak buta Bapak terkait bahwa kita juga bisa bersikap menyikapi terkait kolaborasi kita tentang pemuda lain Bapak. Ya. Monggo. Sebagai pemuda menyikapi perbedaan. Iya betul, sebagai pemuda menyikapi perbedaan. Nah, sebagai pemuda tentu yang harus menjadi bekal utama untuk menyikapi perbedaan, pemuda itu harus banyak belajar. Harus ngaji. Terutama berkaitan dengan media sosial, Mas Rafli. Mas Rafli pasti punya media sosial kan? Pasti Bapak. Facebook punya. Instagram punya, apalagi TikTok. Nah, beberapa penelitian itu Mas Rafli ada remaja atau pemuda yang mudah terprovokasi oleh konten-konten di media sosial. Misalnya pemahaman tentang agama yang ekstrim, ya kan? Nah, gimana tuh Bapak agama ekstrim tuh? Nah, agama ekstrim itu ya agama yang bukan agamanya sih, tapi pemahaman tentang agama yang di situ ada kepentingan oleh kelompok yang pemuda itu yang mendengarkan kontennya itu tidak sadar bahwa dia itu diarahkan kepada tindakan-tindakan ekstremisme bahkan terorisme. Misalnya orang yang berbeda agama wajib dibunuh. Itu kan ada itu yang seperti ada. Ceramah-ceramah seperti itu. Serem banget. Iya kan? Iya. Sementara dalam ajaran Islam kita tidak boleh. Karena dalam Islam itu ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kafir harbi itu adalah non-muslim yang memang mengganggu, menyakiti, bahkan menyerang kita. Itu boleh kita memberikan perlawanan. Tapi kalau kafir dhimmi adalah non-muslim yang hidup berdampingan, sama-sama berkomitmen menjaga keamanan, berbagi. Itu tidak boleh kita sakiti. Bahkan Rasulullah ketika membuat piagam Madinah, undang-undang aturan ketika itu untuk menjalin hubungan antar beda agama, Rasulullah mengancam kepada umat muslim, siapapun umat muslim yang menyakiti non-muslim yang sudah berkomitmen damai, maka dia musuhku dan dia pasti masuk neraka. Itu jelas. Nah, sebagai remaja itu yang harus kita pahami bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin tadi itu, bagaimana menyikapi kepada orang yang berbeda agama, kemudian berinteraksi. Rasulullah sendiri memberikan contoh bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda agama. Begitu Mas Rafli. Ya Allah. Jadi pemuda itu harus ngaji. Kembali lagi memperdalam keilmuan Bapak. Iya, harus itu. Iya, jadi kita bisa bersikap tidak hanya sekedarnya Bapak, tidak hanya asal Bapak nggih. Oke, Bapak. Nah, mungkin nih biar pemuda lebih semangat lagi Bapak. Nah, di sini depan kita ada madu nih Bapak untuk berbuka puasa. Ini madu apa ini? Ini madu tali tahani Bapak namanya. Nah, jadi madu 100% dari lebah asli Bapak. Ini madu asli? Asli Bapak, tidak tipu-tipu ini Bapak. Mas Raffi tahu nggak bedanya madu asli tidak asli? Apa tuh Bapak? Ketika dibawa pulang ke rumah. Betul Bapak. Ya, bukti kalau madu itu madu asli, ketika dibawa ke rumah istri marah. Itu asli. Beda dong Bapak. Beda Bapak. Ini madu yang khusus dikonsumsi pas buka puasa. Apa ini madu tali tahani? Ini macam-macam nih. Macam-macam Pak rasanya nih. Kalau madu memang salah satu anjuran yang dikonsumsi oleh Rasulullah SAW.
Jadi untuk memugarkan fisik kita, menyehatkan fisik kita ketika kita lemah atau lemas, mungkin banyak aktivitas. Salah satu anjuran dari Rasulullah itu untuk menjaga stamina dan kesehatan dengan madu. Aduh, apalagi pas puasa, bulan-bulan puasa. Apalagi pas puasa. Iya, tapi konsumsinya sahur sama buka, Pak ya? Ya. Ya 3 Mas Rafli. Apa? Sahur, buka, sahur, dan sebelum tidur. Sebelum tidur. Ya. Oke. Jadi kalau salah Bapak khasiat sebelum tidur itu biasanya gimana, Bapak? Salah buat mandi. Yang punya suami. Yang punya suami. Oh, saya masih muda, Pak. Saya nggak tahu masih muda. Ini motivasi biar Mas Rafli segera menikah. Oh, amin. Amin. Sudah punya calon? Nggak tahu ya. Belum kayaknya. Belum, Bapak. Belum. Masih fokus karir. Ya, mudah-mudahan diberikan calon yang soleha. Amin. Ya, yang bisa melahirkan anak-anak generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin. Kembali lagi Bapak di topik ukhuwah dan toleransi beragama nih Bapak. Ya. Nah, tadi kembali di pemahaman agama Islam. Nah, ini saya juga sebagai anak muda ini juga sering Pak nge-scroll di Instagram, di TikTok gitu. Banyak itu apalagi konten-konten Islam itu lebih menjerumuskan agama lain Pak. Jadi lebih banyak menyalahkan bahwa agama lain itu salah dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin Bapak tanggapan Bapak sebagai salah satu orang penyuluhan di Bimas Kanwil Kemenak nih Bapak. Nah, menyikapi hal seperti itu tuh bagaimana Pak? Soalnya kan kalau Kemenak itu kan konteksnya adalah sebenarnya kan untuk menyangkut seluruh agama. Betul. Nah, apalagi tadi Rasulullah sudah mengajarkan bahwa kita tuh adalah umat yang rahmatan lil alamin ya Pak. Nah, mungkin gimana Bapak menyikapi hal seperti itu? Nah, ini kebetulan Mas Rafli, Kementerian Agama ini memiliki program prioritas, yaitu moderasi beragama. Oke. Gimana tuh Pak? Moderasi beragama itu prinsipnya adalah kita harus beragama yang moderat. Tidak gampang menyalahkan orang yang berbeda, tidak boleh menyalahkan mereka yang tidak sama dengan kita. Dan dalam ayat Al-Qur'an kita memang dilarang mencaci maki, menghina sesembahannya orang yang berbeda agama. Itu dilarang. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Tidak boleh mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Kenapa? Karena dia akan mencaci maki Tuhan kita. Itu jelas, nggak boleh. Rasulullah sendiri juga tidak pernah menghina, mencaci maki agama lain, Tuhan mereka tidak. Tapi Rasulullah itu bersikap kepada mereka dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau memang mau mengajak, ajaklah dengan cara yang baik, yang bijak. Begitu Mas Rafli. Nggak boleh dalam ajaran kita itu tidak boleh kita menghina ajaran orang lain. Oke Bapak. Ya. Wah ini nih teman-teman. Jadi kita itu tidak bisa menjudge Bapak ya, menjudge agama lain ya. Jadi kita tetap merangkul meskipun kita berbeda agama. Gitu. Itulah salah satu bentuk toleransi beragama Bapak. Gitu. Nah, ini Bapak satu lagi nih terkait toleransi beragama. Nah, mungkin tadi kan ada di bagian kafir hasbi Pak ya? Yang kafir harbi dan kafir dhimmi. Pas kafir harbi. Nah, jikalau ada agama di luar muslim atau non muslim gitu melakukan pemahaman agama yang ekstrim dan menjatuhkan umat muslim gitu secara general. Nah, sikap kita sebagai pemuda muslim Bapak. Oke. Ini terkait dengan toleransi ya. Ya. Mas Rafli tahu nggak toleransi itu apa? Hubungan baik antar beragama mungkin secara general. Toleransi itu adalah sama dengan orang mencintai tapi tidak bisa memiliki. Aduh, mengikhlaskan loh Pak tapi. Artinya apa? Hanya bisa menghargai tapi tidak bisa mengikuti dan mengimani. Misalnya ini kita kan hidup di Bali. Ada saudara kita yang Hindu sedang ke pura atau ngaben, dengan kita berdiri melihat itu sudah menghargai. Kalau kita mencaci maki itu ngapain tuh gotong-gotong begitu sampai arak-arakan? Ngapain mau nyembah-nyembah selain Allah? Itu tidak boleh. Jadi kita hanya bisa menghargai tapi tidak bisa mengikuti apalagi mengimani. Itu toleransi. Makanya kalau ada orang yang suka menyalah-nyalahkan, jelas dia tidak toleran. Dalam ajaran Islam,
orang yang apa ya, itu disebut dengan hulu. Hulu itu berlebih-lebihan dalam beragama. Ya, karena saking fokusnya beribadah misalnya, pemahamannya apa masih dangkal, akhirnya apa? Gampang menjudge kepada orang lain. Toleransi itu ya kita bisa menghargai tapi tidak bisa mengikuti. Begitu Mas Rafli. Oke, mungkin terakhir tadi terkait gimana sikap kita sebagai orang yang mungkin dijudge Bapak. Orangnya kita yang dijudge. Nah, itu Rasulullah kan pernah. Bukan pernah sih. Makanya dakwah Rasulullah itu kan ada yang sirri, ada yang rahasia, ada yang jahar. Jahar itu terus terang-terangan dakwah Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah itu misalnya dicaci maki agamanya, kan Rasulullah sampai dicaci maki agama apa? Agama sihir, ya kan? Agama fiktif misalnya. Rasulullah suka pembohong. Kenapa? Karena menyebarkan agama yang tidak benar. Itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya Rasulullah diam saja. Kenapa? Karena mereka dianggap tidak tahu, tidak mengerti apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Rasulullah ke salah satu daerah untuk menyampaikan dakwah Islam, Rasulullah tidak hanya dicaci maki, tapi dilempar batu. Bukan? Akhirnya ada malaikat turun kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah untuk menjatuhkan gunung kepada mereka. Tapi apa jawaban Rasulullah? Jangan. Saya berharap keturunannya ada yang masuk Islam. Kenapa mereka sekarang berbuat begitu? Karena mereka tidak tahu apa yang saya ajarkan. Begitu. Oke. Nah gitu teman-teman. Jadi kita kalau misalnya kita dijudge nih atau mungkin kita dihina terkait agama, maka dari itu kita harus diam saja dan mungkin mendoakan supaya mendapat hidayah, betul Pak G. Betul. Mendapatkan hidayah. Oke Bapak. Nah, terakhir Bapak nih mungkin sebagai closing statement juga gini, gimana mungkin pesan Bapak Taufik gitu terhadap anak muda di zaman sekarang dalam menghadapi ukhuwah dan toleransi beragama gitu, agar kita di umat muslim juga toleransi kita terhadap agama lain itu kuat Bapak. Betul. Bapak. Kepada teman-teman atau sahabat-sahabat yang masih muda, remaja, yang menjadi bekal utama untuk bersikap toleran moderat kepada mereka yang berbeda agama, kuncinya yang pertama harus belajar ngaji. Jangan sampai pemahaman agamanya dangkal sehingga bisa terpengaruh dengan pemahaman yang ekstrim atau yang keras. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, harus berinteraksi dengan orang-orang yang tidak gampang menyalahkan orang lain. Jadi harus belajar. Yang kedua harus interaksi atau bergaulnya dijaga. Oke. Insya Allah. Terima kasih teman-teman. Jadi apa tadi pesan dari Pak Taufik tadi itu kita resapi. Intinya kita juga bersikap berjalan atau melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan keilmuan kita Pak G. Jadi kita memperdalam keilmuan dulu untuk mengambil sikap yang lebih baik. Betul. Ya Allah. Begitulah teman-teman podcast kita pada hari ini, siang hari ini. Nah, berakhirlah pada podcast Tali Kata podcast bersama Tali Kata Group bersama Bimas Kemenag Provinsi Bali bersama Bapak Haji Muhammad Taufik nih dari Bimas Kemenag. Kurang lebih mohon maaf. Nun wal qalam ya misturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sama Mas Rafli.